Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 12 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum iza stawaitum alaihi, agar kamu duduk di atas punggung-punggungnya. Kalau di zaman Nabi dulu, kendaraan itu al-himar, keledai, atau al-hison, kuda, atau al-ibil, onta. Makanya di atas punggungnya kita bisa duduk dan kita bisa nikmat kendaraan itu, menikmatinya maksudnya. Iza stawaitum alaihi, agar duduk di atasnya itu kita bisa nyaman. Wa taqulu, lalu kita berkata, subhanallazi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kalau kita lihat teks zaman dulu, itu yang ditunggangi sebagai kendaraan adalah keledai, al-himar, kuda, hison, ataupun ibil, unta. Baru kita baca doa subhanallazi sakhkhara lana tadi. Rupanya Al-Quran ini tidak sempit. Makanya dalam istilah ulama, fal ma'ani awsa'u minal ibarat, pemaknaan dari makna-makna itu lebih luas daripada yang tertulis. Wasudur awsa'u minal kutub, dan dada, hati lebih luas daripada buku. Maksudnya, kalau kita belajar Al-Quran, jangan tekstual saja, jangan Quran bilang gini, kita bilang gitu. Rupanya maknanya itu luas. Inilah yang perlu kita adakan ulama sebagai penuntun, pembimbing kita untuk menerangkan Al-Quran. Kalau dipakai cuman kuda, cuman keledai, cuman onta baru baca doa, sekarang mana ada itu yang kita pakai. Sekarang Innova, Pajero, atau Nmax. Apakah ini tidak perlu baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin? Tidaklah. Maka luasnya kepada kendaraan. Setiap kendaraan yang kamu pakai, dia kendaraan darat, maka kamu bacalah doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lalu diperluas lagi sama guru-guru kita, kalau naik kapal baca doa bismillahi majreha wa mursaha. Kalau naik kapal baca subhanalladzi tadi boleh? Boleh juga. Nah, ini maksud makna itu bisa jadi luas daripada ibarat, kalimat-kalimat atau yang tertulis. Makanya kenapa harus ada tahlil orang meninggal? Ini tidak ada dalam Al-Quran. Nah, ini pemahamannya juga tidak luas. Tahlil itu adalah la ilaha illallah.
La ilaha illallah itu ada dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran juga. Iya. Surat berapa? Surat Muhammad. Ayat berapa? Ayat 19. Mana bunyinya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita baca la ilaha illallah, baik ada orang kemalangan atau kita sekarang dalam keadaan tidak kemalangan, diboleh-bolehkan. Karena dalam ayat itu ada la ilaha illallah. Kita baca subhanallah. Ada ayat Al-Quran subhanallah. Ada. Surat apa subhanallah? Surat At-Tur. Ayat berapa? Ayat 43. Mana bunyinya? Subhanallahi amma yusyrikun. Kita baca alhamdulillah. Apa ada ayat di dalam Al-Quran? Ada. Jelas di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali selesai apapun, bacalah segala puji bagi Allah atau alhamdulillah. Jadi begini mengambil makna itu supaya tidak sempit, sehingga kita tidak menyalah-nyalahkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Ada sejarah ataupun cerita, dan cerita ini asli. Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid jumpalah dengan Raja Arab. Raja Arab ini Raja Fahad atau King Fahad. Di Arab sana jumpanya. Gus Dur pandai juga bahasa Arab. Lalu Gus Dur bilang sama Raja Arab, bahasa Arab ini beda dengan bahasa buku atau bahasa di pesantren. Makanya kadang orang dah belajar pesantren, ngobrol sama orang Arab tuh kadang gak nyambung. Karena beda juga rupanya Arab yang ada di buku-buku kitab-kitab itu sama orang Arab itu ngomong bahasa Arab. Maksud Anda apa? Kata Raja Arab. Ada kiai kami datang pergi haji, lalu ditengoklah di Masjid Haram itu, di dekat Ka'bah itu, mamnu'ud dukhul. Itu kalau pemaknaan orang Arab, dilarang masuk, no enter, tidak boleh masuk. Tapi di dalam kitab-kitab itu dikatakan dukhul itu maknanya hubungan suami istri. Lalu mendengar itu Raja Arab ketawalah dia. Ketawa Raja Arab. Kenapa ketawa? Ini lucu juga nih Gus Dur. Pulanglah Gus Dur ke Indonesia, dikirimlah surat oleh ajudannya Raja Arab. Apa isi suratnya? Sudah lama raja kami ini tidak ketawa. Andalah yang bisa menjadikan dia ketawa. Maksud saya tadi, makna dukhul saja, kalimat bahasa Arab satu bahasa saja bisa maknanya banyak. Bisa masuk artinya, bisa hubungan artinya. Itu yang kita harus mengerti. Kalau ada ulama yang menyampaikan hanya satu dalil saja, berarti dia perlu memperluas dalil-dalilnya. Inilah yang mengakibatkan kita tidak lagi berdebat, kelahi, karena sudah dapat ulama yang memperluas pikiran, pengetahuan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.